sederhana. Bisa jadi ada terornya lebih anu lagi ya kan. Tapi jangan kamu itu. Wa tasudduna an sabilillah man amana bihi. Kamu menghalangi orang melakukan kebaikan, orang yang percaya pada Allah itu. Dan kalian menghendaki untuk membelokkan jalan itu. Itu jalan lurus, lempeng, jangan berliku-liku. Udkuru id kuntum qalilan fakassarakum. Hai masyarakat Madian, renung-renungkanlah bahwa dulu kamu itu sedikit. Madian itu dulu satu orang. Kemudian kamu diberi anak cucu. Jadi banyak. Dulu harta kamu itu sedikit, sekarang diperbanyak Allah. Dulu pendukung kamu itu sedikit, sekarang ingat itu. Karena semakin besar suatu kelompok, semakin besar suatu bangsa, mestinya semakin kuat dia. Ya kan? Oke. Wanduru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan renungkanlah, perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang dialami oleh para perusak. Kita disuruh kembali ke sejarah, lihat pengalaman. Kita sekarang tidak perlu kembali terlalu jauh. Kita kembali aja ke masyarakat kita, bagaimana nih orang-orang yang itu. Bagus. Baru kita lihat lanjutan pesan Nabi Syuaib. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Ini pesan kerukunan beragama. Dari dulu nih ada. Kita dengarkan apa maksudnya. Kalau ada sekelompok di antara kamu percaya kepada apa yang kusampaikan dari risalah Tuhan ini, dan ada lagi yang tidak percaya, bagaimana? Gimana keputusannya nih? Ada Muslim, ada non-Muslim. Dia katakan fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Sabar aja. Kita tunggu putusan Allah. Kalau kita sekarang mau menentukan, kita jujur kita. Kalau kita mau menentukan di dalam diri kita, dalam kelompok kita, kita berkata bahwa Islam itu yang paling benar, ya kan? Yeah. Nah, kalau saudara-saudara kita umat Kristen bagaimana? Kristen itu yang paling benar. Yang Buddha itu yang paling benar. Walaupun dia berkata ada juga kebenarannya Islam, tapi kebenaran yang, ya kan begitu. Siapa yang mau putuskan ini? Kita sabar aja, tunggu Allah yang putuskan. Sampai-sampai itu di dalam Al-Quran ada pesan Rasulullah, pesan Allah yang disampaikan pada Nabi. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi kami salah, boleh jadi kamu benar, boleh jadi kamu salah, nanti Tuhan yang putuskan. Jadi kita bangun masyarakat kita ini yang kita sepakati apa yang baik untuk semua. Soal akidah, kita di dalam hati kita berkata ini yang paling benar, tapi waktu kita keluar, tidak usah berkata saya paling benar. Tuhan yang putuskan. Pesan ini itu adalah pesan Allah sejak dahulu kala. Sampai sekarang. Qul la tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak akan mempertanggungjawabkan dosa kami. Kami pun tidak mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Karena mau ambil putusan di dunia nggak mungkin. Mari kita kerjasama untuk itu. Jadi kita lihat bahwa pesan Syuaib ini ada 3. Pertama, keesaan Allah. Kedua, pembinaan hubungan harmonis dalam ekonomi dan masyarakat. Dan ketiga, kerukunan hidup umat beragama. Walaupun mereka itu bukan orang-orang yang percaya Allah. Kalau kita di Indonesia ini semuanya keesaan Tuhan kan? Iya. Ini banyak ya. Saya kira itu yang kita. Luar biasa Pak Quraish. Itu sebuah pesan yang sangat luar biasa. Ada berbagai macam perbedaan, tapi biar Allah yang akan menentukan nanti pada saatnya. Saya akan segera kembali.
Anda masih menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nisa, pengurus Pusat Bayangkari, silakan dulu Pak Quraish, lanjutkan sedikit. Baik, kita lihat apa jawaban kaumnya. Diajak begitu. Berkatalah pemuka-pemuka kaum yang angkuh itu, kami pasti usir kamu, wahai Syuaib, dari negeri kami. Kamu harus diusir. Ini kebiasaan orang yang salah tapi kuat. Sampai sekarang begitu. Usir dia. Karena dia tidak bisa membantah dengan menggunakan argumentasi yang logis. Udah, itu biasa orang kalau bertengkar, dia akhirnya suara keras, bentak-bentak. Itu karena dia tidak ini. Ini begini juga. Ini tabiat manusia sejak dulu. Kami pasti usir kamu dari negeri ini. Orang yang percaya kepada kamu. Atau kamu kembali ke agama kami. Dulu sebelum Syuaib datang, kalian kan percaya kepada apa yang kami sembah. Ayo kembali kepada tradisi kami. Tentu saja ini tidak ditujukan pada Syuaib. Karena Syuaib tidak pernah menyembah berhala. Ya, kalau ditujukan pada Syuaib itu artinya atau kamu kembali sebagaimana keadaanmu dulu sebelum dapat wahyu, kamu diam-diam aja membiarkan kami. Kata Syuaib, walaupun kami tidak senang, kamu juga mau paksa kami. Kami tidak senang dengan sikap kamu memaksa kami. Kami tidak senang dengan sikap kamu menyembah berhala-berhala dan mengurangi timbangan atau takaran. Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah kalau kamu kembali kepada agama kamu dulu. Setelah Allah memberikan kami, setelah Allah memberikan keselamatan kepada kami, baru dia katakan, kami tidak mungkin akan kembali ke ajaran agama kamu illa ayyasha Allah Rabbuna, kecuali kalau Allah menghendaki. Tapi tunggu dulu. Tapi ada kalimat yang tidak, tapi Allah tidak menghendaki itu, jadi kami tidak akan kembali. Nah, kita hanya garis bawahi. Dia tetap berkata kecuali kalau Allah menghendaki. Apa pelajaran yang kita ambil? Walaupun Anda sudah yakin dengan hati Anda, dengan sikap Anda, dengan rencana Anda yang begitu matang, selalu kaitkan dengan Allah. Illa insya Allah. Saya sudah segalanya sudah siap. Nih undangan udah siap, ini udah siap, ini udah siap. Mobil udah ada. Saya mau berangkat besok. Enggak, insya Allah. Kenapa? Karena kita melangkah itu punya kaitan dengan yang lain. Kita ini kalau ibu dari rumah tadi, tepat jamnya di sini, ada kaitan kan? Jangan kalau ada demo tadi bagaimana? Kalau mobilnya rusak bagaimana? Kalau hujan lebat bagaimana? Banyak hal, bahkan bisa jadi hati berubah. Bisa enggak? Kita sudah keluar rumah, mau ke sana, lihat hati mampir di sini dulu. Jadi itu sebabnya perlu insya Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Apa yang saya sampaikan ini berdasar pengetahuan saya, tapi pengetahuan Allah lebih hebat dari saya, lebih luas dari saya. Segalanya dia ketahui, karena itu saya tetap berkata insya Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban ini. Oke. Luar biasa, terima kasih Pak Quraish. Saya berikan kesempatan bertanya, silahkan ke Ibu, boleh? Nama saya Ibu Sani Julius. Saya ingin mengajukan pertanyaan pada Bapak. Apakah kita bisa memperingatkan seorang pedagang yang sedang bertransaksi jual beli dengan kita apabila mereka mengurangi timbangan yang kita beli? Itu yang kita tanyakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan, Pak. Jelas bisa, bahkan wajib. Ya, wajib. Setelah timbangannya kurang nih. Wah, itu soal belakang dulu. Kalau marah bagaimana ya? Kalau marah, ibu kan bisa marah juga. Ibu tidak usah marah. Sebenarnya tidak jadi saya beli. Oh. Selesai. Dia yang rugi.
Ya, disampaikan dong kalau kurang. Kenapa mau menerima kekurangan? Kenapa mau menerima? Kalau ibu rela, itu tadi kurang loh. Kalau orang lain tidak mau terima itu. Tapi kalau saya nggak apa-apa. Nah, kalau ibu rela. Tetapi, ya kan? Jadi wajib diberitahu. Jangan melihat sesuatu yang buruk terus ibu diamkan. Disampaikan itu. Ya toh? Karena ibu tahu logikanya ini yang menimbang kurang ini. Waktu diberitahu oleh Nabi Syuaib begitu, terus mereka berkata begini kepada kaumnya ini di ayat kita ini. Kalau kamu ikuti Syuaib, kamu rugi. Kenapa rugi? Ya kamu tidak bisa lagi kurangi timbangan. Jadi orang jahat itu mengingatkan juga orang jahat seperti dia, jangan lakukan itu karena kamu rugi. Apa ruginya? Kamu tidak bisa korupsi lagi. Kamu tidak bisa kurangi lagi. Jadi kita orang yang baik juga mengingatkan dia bahwa kamu salah, kamu kurang. Saya kira itu Bu ya. Oke, baik, cukup jelas Ibu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, silakan Ibu. Saya Ibu Ibrahim Nawawi ingin bertanya kepada Pak Kures. Dalam hal hubungan antar sesama manusia, katakanlah dia dengan kita lain agama. Namun menurut kita ini cukup prinsip buat kita. Apakah hal seperti ini katakan ia piara anjing aja Pak, ataupun hal-hal yang lain? Apa ini sebaiknya kita sampaikan, dan keduanya kita menjauhi dari orang ini? Bagaimana menurut pandangan atau petunjuk Bapak? Terima kasih. Ini kalau berdekatan Bu ya, bertetangga gitu misalnya Bu ya. Terima kasih. Baik Bu, sekarang begini. Itu ada pesan Nabi. Ada orang yang punya hak 3 terhadap Anda. 3 haknya. Keluarga, seagama,